Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah jika anak-anak kabarnya baik. Sebelum kita awali kegiatan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, sebelumnya, anak-anak, Ibu akan mengabsen dulu ya. Iya, Bu. Mas Farda, Hadir, Bu. Mbak Amel, Mbak Amel, Mas Debi, Hadir, Bu. Mas Debi, Iya, Bu. Hadir. Maaf. Mbak Akila, Hadir, Bu. Mbak Helen, Hadir, Bu. Mbak Mirta, Hadir, Bu. Bayhaki. Hadir, Bu. Ya, berarti semuanya hadir ya, anak-anak. Iya, Bu. Baik, di sini Ibu akan menyepakati waktu yang akan kita laksanakan. Pada pagi hari ini, kegiatan bimbingan klasikal akan kita laksanakan selama 35 menit ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Pada kegiatan hari ini, Ibu akan menggunakan topik tentang dampak penggunaan media sosial terhadap remaja. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai topik pada pagi hari ini, Ibu izin untuk share screen ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat screen Ibu? Sudah, Bu. Ya, dampak penggunaan media sosial terhadap remaja. Yang pertama itu adalah pengertian media sosial. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media dapat diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan kata sosial dapat diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada fungsi media sosial. Fungsi media sosial yang pertama, media sosial dapat mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Nah, yang kedua, fungsi dari media sosial yaitu media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan interaksi internet dan teknologi web. Yang ketiga, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yaitu semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, sarana promosi. Yang ketiga, sarana sosialisasi program pemerintah. Yang keempat, sarana silaturahmi. Dan yang kelima yaitu sarana hiburan. Nah, di sini juga ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, kurangnya interaksi dengan dunia luar. Yang kedua, membuat kecanduan
Yang ketiga, pemborosan. Yang keempat, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Dan yang kelima yaitu sarana kriminal. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai langkah-langkah dalam mengurangi penggunaan media sosial. Yang pertama, batasi pengguna media sosial. Lalu yang kedua, cari informasi lain selain dari media sosial. Dan yang ketiga, mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Bu ingin bertanya. Baik, Mas Baihaqi. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Masalah apa saja yang ditimbulkan dari pengaruh media sosial terhadap remaja, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mas Baihaqi. Tadi kan pertanyaannya masalah apa saja yang ditimbulkan dari pengaruh media sosial ya? Iya, Bu. Nah, yang pertama itu dapat membuat remaja menjadi gelisah karena remaja dapat mengalami tekanan untuk menulis sesuatu yang sempurna, terus mengunggah gambar yang baik, dan sering mendapat komentar negatif tentang dirinya. Terus yang kedua itu dapat mempengaruhi pola tidur remaja karena remaja tersebut tuh memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam untuk mengetahui hal-hal yang diunggah oleh temannya. Terus yang ketiga itu dapat membuat remaja menjadi iri hati karena banyak orang yang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Bagaimana Mas Baihaqi? Apakah sudah paham? Baik, Bu. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Baihaqi. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya nggak ada ya. Jika nggak ada, Ibu ingin bertanya balik nih kepada anak-anak. Iya, Bu. Ibu ingin bertanya ke Mbak Mirta. Iya, Bu. Bagaimana sih cara Mbak Mirta dalam mengurangi penggunaan media sosial? Menurut saya, cara untuk mengurangi penggunaan media sosial itu yang pertama, memperbanyak sosialisasi di lingkungan sekitar. Terus yang kedua, mencari kegiatan atau kesibukan yang lebih bermanfaat. Terus membatasi penggunaan ponsel. Terus selanjutnya memperbanyak komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu Bu menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Mirta. Apakah ada yang Ya ingin Bu. menjawab pertanyaan dari Ibu juga selain Mbak Mirta? Saya, Bu. Baik, Mas Baihaqi. Menurut saya, yang pertama selalu batasi penggunaan dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, menurut saya harus mematikan notifikasi ketika sedang tidur, Bu. Kemudian yang ketiga, gunakan media sosial itu secara bijak, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Baihaqi. Ada yang ingin menambahkan lagi selain Mbak Mirta dan Mas Baihaqi? Saya, Bu. Baik, Mbak Amel. Menurut saya, mencari hobi yang tidak berhubungan dengan media sosial, Bu. Terus, lebih banyak bersosialisasi. Baik, terima kasih Mbak Amel. Ada lagi? Mas Farda atau Mbak Helen? Ya Bu, dia dengan mengisi kegiatannya dengan hal-hal yang positif Bu, seperti mencari kesibukan seperti itu Bu, untuk mengurangi penggunaan media sosial. Selain itu juga menggunakan media sosialnya secukupnya, seperti kita membutuhkan kalau ada membutuhkan untuk mengakses informasi baru kita mencari menggunakan media sosial tersebut Bu.
Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Mas Farda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mbak Helen mau menambahkan tidak? Tidak, Bu. Baik. Mungkin udah ya, nggak ada yang ingin menambahkan lagi. Nah, di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Mbak Akila, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet beralaskan pada ideologi dan teknologi web sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunaannya. Adapun fungsi media sosial yaitu mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Lalu untuk dampak negatif dari media sosial sendiri yaitu membuat kurangnya interaksi seseorang dengan dunia luar. Yang kedua, membuat kecanduan. Yang ketiga, berkurangnya perhatian terhadap keluarga dan dapat menjadi sarana kriminal. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Akila. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini kan sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati tadi sebelum kegiatan dimulai. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Mari anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Fatihah, Bismillah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari ya. Nggih, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Bu. Terima kasih.